Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafwardana dengan NIM 1710112047. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum pokok metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pada saat ini pemerintah terus berupaya agar penerimaan pajak bisa maksimal. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sebagai konsekuensi penerapan sistem self-assessment, membuat penerimaan pajak sangat bergantung kepada patuhnya wajib pajak. Sebagian besar negara yang menerapkan sistem self-assessment, kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi. Bahwasanya kepatuhan formal wajib pajak hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019 menunjukkan dari jenis wajib pajaknya. WP karyawan termasuk yang paling patuh di antara wajib pajak lainnya dengan rasio kepatuhan pada angka 73,6%. Sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28%. Dan WP orang kaya atau non-karyawan masih di bawah 50%, lebih tepatnya 42,75%. Terkait dengan ini, Dirjen Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu sasarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi banyak faktor, diantaranya 1. Pengetahuan wajib pajak. Kesadaran untuk membayar pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak melalui pendidikan pajak baik formal maupun tidak. Yang kedua, kualitas pelayanan fiskus. Upaya lain dalam peningkatan kepatuhan dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sebagai pelanggan, wajib pajak merasa puas dengan kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Kemampuan untuk memenuhi keinginan pelanggan ini merupakan tingkat keunggulan dalam kualitas pelayanan yang dapat dinilai dari membandingkan kenyataan yang dialami oleh pelanggan dengan apa yang diharapkan pelanggan. Hal ini dikutip oleh Komala Suhadap pada tahun 2014. Yang ketiga, sanksi administrasi perpajakan. Agar perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dikutip oleh Nurgoho pada tahun 2006. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi tentunya pernah diteliti oleh beberapa orang terdahulu berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dia tuliskan, baik nasional maupun internasional. Berikut adalah hasil matriks pemetaan gap research yang telah saya satukan. Berdasarkan hasil uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi, di mana saya mengkhususkan penelitian pada KPP di Jakarta Selatan. Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut didasari pada fenomena terbaru mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta keberagaman hasil dari penelitian terdahulu. Hal inilah yang mendasari saya untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Selatan. Berdasarkan gap research yang saya kumpulin, saya membangun beberapa rumusan masalah, diantaranya 1. Bagaimana kualitas penerapan pelayanan fiskus pada KPP Pratama Jakarta Selatan? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan apabila telah dilaksanakan sosialisasi pengetahuan kepada wajib pajak dan sebelum terjadinya sosialisasi? 3.
Apakah terdapat pengaruh timbal balik antara sanksi perpajakan yang diberlakukan dengan kepatuhan wajib pajak? 4. Apakah adanya sosialisasi pengetahuan kepada wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? Yang kelima, adakah hubungan antara kualitas pelayanan Fiskus pada KPP Pratama Jakarta Selatan dan kepatuhan wajib pajak? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan studi kasus ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kinerja pelayanan Fiskus pada KPP Pratama Jakarta Selatan. 2. Mengetahui terdapatnya pengaruh terhadap pelaksanaan sosialisasi pengetahuan kepada wajib pajak orang pribadi. 3. Dapat memahami hubungan antara kualitas pelayanan Fiskus pada KPP Pratama Jakarta Selatan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Mengetahui timbal balik dari diterapkan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat yang diharapkan dari studi kasus ini terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu, studi kasus diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan penyusun mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan Fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Selatan. Yang kedua, dapat berkontribusi pada pengembangan literatur maupun sebagai bahan referensi selanjutnya, khususnya dalam bidang akuntansi, pembahasan mengenai perpajakan. Adapun manfaat praktisnya ini, yang pertama bagi penulis. Studi kasus diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengimplikasikan dalam praktik yang sehat mengenai kepatuhan wajib pajak, dikhususkan wajib pajak orang pribadi. Bagi akademisi, studi kasus diharapkan dapat menambah sebagai referensi materi mengajar dan mampu memberikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bagi mahasiswa, memberikan penjelasan tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan Fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sekian review gambaran umum pokok metodologi penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan Fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Selatan. Saya Muhammad Dafuwardana ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.